Ini guys, foto yang ke-6. Nah, Sumami. Yang ngomong itu iya aku. Pasien didahului adanya penyebab dan keduanya dihubungkan. Seperti rumus yang tadi saya jelaskan, setelah kita tahu masalahnya, kita harus tahu penyebabnya apa sih sampai pasien tersebut mempunyai masalah tersebut. Nah, yang ketiga, dengan kata sehubungan dengan atau berhubungan dengan. Kalau misalnya kita udah tahu masalah pasien tersebut, terus beserta gejala, itu bisa disambung dengan kata sehubungan dengan atau berhubungan dengan. Yang keempat, setelah masalah atau problem dan penyebab atau etiologi, kemudian diikuti dengan tanda. Dan kelima, gejala atau simptom yang dihubungkan dengan kata ditandai. Jadi misalnya kita kan tadi rumusan yang tadi P plus E plus S itu kan kita harus tahu masalahnya dulu. Lalu kita harus tahu juga penyebab terjadi masalah tersebut, lalu disambung lagi dengan gejala dan ditulis dengan kata tambahan ditandai dengan. Nah, terus yang keenam, tulis istilah atau kata-kata umum yang digunakan. Jadi kita harus menggunakan kata-kata tidak boleh menggunakan kata-kata medis. Kita harus menggunakan kata-kata sehari-hari yang yang semua orang tahu maksud dari itu. Terus yang ketujuh, gunakan bahasa yang tidak memvonis. Karena kan tugas yang memvonis adalah dokter. Kembali ke slide contoh kasus. Nah, ini ada contoh kasus. Ada seseorang pasien yang mengeluh sering pusing dan lemas. Setelah dicek, ternyata dia kurang makan dan jarang minum air. Sesuai dengan rumusan yang tadi, sekarang kita susun rumusnya pakai rumus PS. Yang pertama adalah problemnya adalah pasien sering pusing. Yang kedua adalah etiolog atau penyebabnya. Penyebabnya apa sih pasien itu sampai sering mengeluh pusing? Yaitu karena kurang makan dan kurang minum, seperti contoh kasus di atas tadi. Terus yang terakhir ada simptom atau gejala. Gejalanya apa sih sampai pasien ini sering pusing dan lemas? Setelah kita udah tahu semua, diagnosanya bisa ditulis seperti ini dengan metode yang tadi saya jelaskan.